Lagi. Oke, selamat malam. First of all, thank you udah datang di TL Simulation kali ini. Kita sekarang masuk TL Simulation yang kedua dan mungkin gua akan coba sedikit ngejelasin dan juga kita bakal belajar bareng tentang beberapa hal yang juga menjadi assignment ya. Ini adalah estimasi time time rundownnya. BTW yang bisa on cam silakan on cam, bisa on mic nanti juga silakan on mic dan gua harap seperti TL simulation sebelumnya bisa aktif dan kolaboratif karena ini one of eh, penilaian yang ada di review gitu keaktifan kalian di TL Simulation selain dari assignment kalian. BTW, gue harap kalian udah mulai untuk mengerjakan assignment dan kalau ada pertanyaan terkait assignment silahkan ditanyakan di sini. Kalau misalnya nanti gue nggak bisa jawab, gue bantu follow up ke lecture. Kalau misalnya kalian nanti gue bisa jawab, nanti gue bisa jawab. Kalau misalnya kalian malu untuk bertanya, bisa PC gue. Dan buat hari ini estimate roundnya ada check assignment progress, final analysis, link canvas, sama Q&A. Dan mungkin gua bakalan sedikit untuk ngejelasin terkait assignment kembali ya. Oke, karena kemarin kita belum dapat gambaran mengenai Lean Canvas. Jadi di part 3, skill set part 3 mengenai Lean Canvas, kalian diminta untuk memilih satu company yang udah kalian pilih sebelumnya dari 3 company tersebut, satu aja company-nya. Terus kalian bisa copy copy Lean Canvas-nya, dan juga eh dan juga bisa ngisi link canvas sesuai eh, dengan apa? Dengan yang telah ditentukan. Dan kalau misalnya buat yang link canvas ini yang di part skill set part 3 itu hanya untuk tahun ini, maksudnya bukan 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 tahun selanjutnya, dan itu adalah yang menjadi perbedaan antara Lean Canvas di intermediate sama advance. Dan buat advance Lean Canvasnya itu juga bersumber bersumber dari panel analisis yang kalian terlebih dahulu lakukan. Kalau tadi kan udah dijelasin juga kemarin, dijelasin panel analisis. Jadi ketika kalian melihat ada drop di panel analisisnya, kalian coba provide solution, terus kalian buat Lean Canvasnya. Nanti kita bakal belajar gimana caranya ya. Dan buat yang Lean Canvas di intermediate, silahkan gue kasih 2 opsi mungkin ya dari pembelajaran kita. Tapi kalau misalnya kalian pengen buat opsi sendiri nggak apa-apa. Opsi yang pertama, kalian menjelaskan Lean Canvas berdasarkan existing company kita aja, kayak yang kita kemarin Netflix udah buat. Jadi pretend kalau misalnya ini adalah uh, Lean Canvas yang saat pertama kali kita buat company dan ada penambahan problem baru. Itu yang pertama. Atau yang kedua, silakan kalian tembak langsung untuk produknya seperti apa. Misalnya gini, kalau kemarin kan kita kan Gojek gitu ya. Silakan kalian buat Lean Canvasnya pakai GoFood, silakan nggak apa-apa. Lebih detail juga nggak apa-apa gitu. Jadi itu mungkin 2 opsi yang bisa gue kasih gambaran buat kalian mempermudah Lean Canvasnya. Dan eh yang advance ya silakan menyesuaikan. BTW kita bisa langsung, BTW udah ada yang mengerjakan intermediate atau advance, ada yang kesulitan bisa silakan gue kasih waktu buat bertanya terlebih dahulu. Kalau misalnya nggak ada, nanti mungkin kita langsung ke TL simulation-nya. BTW formatnya adalah Google Slide ya. Google Slide yang mana intermediate dan advance terpisah seperti yang gue jelaskan kemarin. Dan kalau misalnya nggak ada yang bertanya, bisa klik 4 dong, klik 4 di kolom chat kalau misalnya aman. Oke, Kak Rami, silakan Kak Rami. Kak mau nanya, misalnya kalau pilih apa, perusahaan, bisa juga kan kayak seandainya itu perusahaan belum ada. Kalau buat assignment nggak bisa Kak, karena kalau misalnya assignment kita harus milih untuk company-nya. Jadi buat yang di part 3 skill set 1 ini kita harus milih untuk company-nya ada di sebelumnya kayak gitu. Jadi skill set dan canvas-nya pretend company-nya yang kalian pilih sebelumnya salah satu kayak gitu Kak. Terus, soalnya Kak, bisa ulang gimana sebenarnya kayak sebelumnya? Gini, di skill set 1 kalian kan diminta untuk menjelaskan product vision strategi ya, product vision dan strategi dari 3 company yang ada di list ini atau company yang kalian pilih tapi non unicorn tech based company di Indonesia. Nah, kalau pertanyaan Karami tadi kalau nggak salah, apakah Lean Canvas ini boleh company-nya belum ada kayak gitu kan ya?
Nggak. Jadi seandainya kan kayak belum ada itu aplikasi, jadi kita yang membuat. Nah, kalau buat tugas intermediate itu nggak bisa, Kak, karena buat yang di poin pertama, kita diminta untuk membuat tin canvas berdasarkan company yang kita pilih, dari tiga company yang kita pilih sebelumnya, pilih salah satu kayak gitu, Kak. Tapi kalau misalnya buat lean canvas in reality memang bisa sih, kalau misalnya buat belum belum buat company, company-nya belum ada, lean canvas dibuat juga memungkinkan. Tapi kalau misalnya buat tugas ini nggak bisa, harus pilih company yang udah ada sebelumnya kayak gitu mungkin, Kak. Sorry Kak, maksudnya begini Kak, maksudnya kayak kita pilih apa perusahaan yang ada yang di list itu, tapi seandainya kan kayak kita nge-pitch ke apa, maksudnya berdasarkan aplikasi yang kita pilih, company yang kita pilih, tapi berdasarkan kita anggapan kayak kita nge-pitch ini apa, ini perusahaan ke shareholder yang baru. Ah, ya bisa kayak gitu, bisa. Aku kira from zero to one company yang belum ada sebelumnya gitu. Itu bisa, Kak. Kalau yang kayak Karami tadi bilang. Makasih Kak. Itu juga opsi, makanya gue tadi bilang silakan misalnya kalian pin buat opsi. Kalau gue tadi kan opsinya yang pertama, link canvasnya pas link canvas awal pembuatan company. Terus yang kedua, silakan tembak satu produknya. Kalau misalnya Gojek mau GoFood silakan langsung nggak apa-apa. Kalau yang mau pakai kayak Kak Rami juga nggak apa-apa kayak gitu. Kayak kayak sebenarnya kayak Netflix kemarin juga nggak apa-apa ya. Itu kan secara nggak langsung juga mirip yang sama Kak Rami tadi katakan. Apakah ada yang bertanya lagi, guys, sebelum kita ke TIA Simulation buat assignment? Oke, Kak, mungkin. sama Oke, boleh gimana? sorry Kak, sama yang foundation yang apa, assignment yang apa pilihan ganda, Hah? itu bisa berulang berkali-kali atau cuma satu kali jawab, ada waktunya nggak itu Kak? Maksudnya Oh, saya nggak. untuk waktu dia nggak ada, Kak. Jadi kalau misalnya Kak Rami mau ngerjakan dia 3 jam juga nggak apa-apa. Terus kalau misalnya Kak Rami belum selesai langsung close aja nggak apa-apa. Terus nanti dia bakal kesimpan. Terus misalnya Kak Rami pengen ngerjain lagi nanti dia jawabannya udah tersave kok. Tapi satu orang hanya diperbolehkan untuk mengerjakan satu kali aja, Kak. Kecuali nanti kalau misalnya nilainya kurang nanti akan ada alternatif assignment. Itu nanti beda case. Ya, dan jangan kalau misalnya kalian belum yakin dengan jawabannya, jangan disubmit aja nggak apa-apa gitu loh. Yang penting waktunya maksimal di hari Jumat 23:59. Ada lagi, guys, buat assignment. Soalnya gue agak sedikit khawatir karena ini our first assignment ya. Oke, kalau nggak ada mungkin gue bisa Kak, jump ke. Oh ya, boleh, Sipa. aku mau nanya, tapi gimana ya? Jadi kan aku milihnya tuh Alpha Gift. Oke. Terus kalau misalnya perusahaannya tuh ngambilnya ke perusahaan Alpha apa ke perusahaan subsidiary-nya? Si Alpha Gift tuh kan di beda kayak dia udah ada punya anak perusahaannya lagi gitu. Jadi tuh perusahaan utamanya tuh apa ya? Kalau buat Lean Canvas atau Eh, yang skill set satu. Skillset satu kan harus bikin kayak product vision sama company vision. Sedangkan aku bingung company utamanya yang dari Alpha Gift-nya sendiri itu sebenarnya company utamanya si Alpha-nya itu apakah apa namanya anak perusahaannya si Alpha itu yang sebenarnya membawahi Alpha Gift ini. Sebenarnya lu bisa langsung, bahkan lu bisa langsung tembak ke Alpha Gift-nya aja sih, company Alpha Gift-nya. Nggak Oh usah gitu. a whole company gitu, kayak misalnya apa ya, anak perusahaan jarum gitu, lu nggak usah apa namanya, nggak usah ngambil jarumnya, tapi lu langsung tembak produknya aja Alpha Gift gitu. Harusnya dia juga sebagai produk ya, itu dia punya apa namanya, punya vision mission dan lain-lain sih. Oh gitu. Kalau Oke misalnya deh. nggak ada mungkin baru lu bisa ke, bukan, bisa langsung ke Alphanya aja. Oke, ngerti-ngerti. Oke deh. Makasih banyak ya. Oke. Oke, ada lagi? Apa kita bisa langsung lanjut ke sini? Oke, kalau kayak gitu, gua bakalan coba untuk ngejelasin terkait TIA Motion kata hari ini.
BTW kita bakalan TL simulation itu bakalan dengan produk yang sama terus-menerus. Jadi jangan bosan dengan Gojek kita ini. Yang mana expected goals-nya kita mampu menemukan potential problem dan new opportunity dalam sebuah produk dengan funnel analysis, memahami masing-masing konsep bagian dari link canvas dan juga mampu mengisi link canvas kayak gitu. Dan ini mungkin ada sedikit important things ya. Yang mana funnel analysis is thinking process find or spot opportunity in certain products. Yang mana kalau misalnya kalian dari PM itu biasanya dari company kalian sendiri itu ada datanya guys, kayak kalian bisa dapat akses datanya dari event tracking yang mana kalian bisa dapat dari Google Analytics atau performance dashboard apapun yang kalian miliki di company kalian masing-masing gitu. Jadi nanti PM itu tahu funnel analisisnya biasanya dari event tracking ataupun dari personal dashboard yang kalian punya gitu. Dan nanti datanya bakalan data yang real, bukan data dummy kayak gitu. Selanjutnya, ini funnel analysis involves mapping and analyzing a series of event that lead towards a defined goal. Dan buat yang funnel, apapun bisa dibuat jadi funnel guys. Bahkan ketika lu buat kopi pun bisa dijadikan funnel kayak gitu ya. Yang pertama masukkan kopinya, masukkan air dan aduk dan lain-lain. Terus buat Lean Canvas, it's just a tool to easily explain the big change or improvement that need to be made batch product for 0 to 1 sebenarnya. Tapi mungkin gue bakal lebih elaborate lagi yang kayak bisa kalian lihat di sini. Kita mungkin ambil contoh GoFood improvement gitu ya. Misalnya gini, improvementnya untuk simple feature gitu ya, katalog gitu, katalog doang gitu, katalog di feature GoFood gitu ya, katalog di fitur GoFood gitu. Nah, katalog ini kan simple sebenarnya. Dan mungkin Lean Canvas sebelumnya adalah Lean Canvas dari GoFood itu sendiri. Yang big improvementnya adalah GoFood itu sendiri. Nah, sebenarnya kalian punya dua opsi. Yang pertama kalian silakan kalau misalnya nggak pengen buat Lean Canvas nggak apa-apa. Tapi sebenarnya it's better kalau misalnya kalian membuat Lean Canvas dengan cara nge-update Lean Canvas yang udah ada sebelumnya. Ini tadi yang sesuai dengan respon Kak Rama buat respon tim kita gitu loh. Jadi yang kata Kak Rama tadi kan bilang, ini bagus dari tim 3 karena dia nge-update Lean Canvas yang udah ada sebelumnya. Jadi misalnya kita dari company kita itu udah punya Lean Canvas sebelumnya gitu. Misalnya anggaplah company kita Gojek gitu. Kita udah ada Lean Canvas nih buat GoFood. Dan katalog itu adalah salah satu bagian dari GoFood. Yang mana kita bisa, karena katalog ini adalah improvement kecil, itu kita bisa masukkan, jangan goyangin guys. Kita bisa masukkan, bentar. Aduh. Oke, gini dulu aja ntar gue rapin ya. Kita bisa masukkan link canvas dari katalog itu sebagai update di link canvas GoFood kita. Terus kalau misalnya bahkan lebih besar gitu ya. Misalnya kita pingin ngebuat fitur baru yaitu adalah dengan GoFood Pickup COD misalnya kayak gitu ya, atau GoFood Pickup instan. Dan itu kan adalah salah satu big improvement gitu ya. Kita bisa ngebuat link canvas dari nol kayak gitu, dan itu bakal lebih mempermudah kita sebagai PM dan kita nyampein ke stakeholder lainnya. Oke, sebelum itu gue mungkin bakalan coba untuk ngebenerin ini dulu. Udahlah, biarin gini aja guys ya, aman ya harusnya. Oke, selanjutnya sebenarnya gue udah pingin ngarahin sih sebenarnya buat TL simulation kali ini. Dan seperti yang gue bilang tadi, seperti yang dijelaskan oleh Karama juga, kalau funnel analysis ini sebenarnya tergantung kalian pingin neliti apanya gitu loh. Berdasarkan pengalaman gue, misalnya gini, kita pingin coba untuk ngeliat kenapa sih dari number of user yang registration di our app itu sangat amat kecil. Nah, yang bisa kita lakukan untuk mengidentify permasalahan yang paling awal adalah kita lihat dulu nih data yang kita punya, funnel analisisnya seperti apa. Apakah ada problem di sana dan problemnya di bagian mana. Itu untuk tahu drop point-nya paling besar di bagian mana. Mungkin sejauh ini apakah ada yang bertanya terlebih dahulu? Apakah clear sebelum gue lanjutkan? Oke, gue assume clear ya. Selanjutnya, gue coba untuk mengarahkan TL simulation kita pada malam hari ini untuk kita fokus ke
funnel analysis go right gitu. Anggaplah kita pingin coba untuk apakah ada problem. Oh, BTW sorry sebelumnya. Sebenarnya ada dua metode gitu lah. Ketika kita ingin menggunakan funnel analysis. Yang pertama kita udah tahu ada problem, yang kedua kita ingin tahu apakah ada problem. Kalau yang gue jelaskan sebelumnya, kita udah tahu ada problem di bagian mana. Dan kita pingin runtutin kejadian-kejadian sebelumnya supaya tahu kita dropnya di mana. Mungkin gue sedikit cerita experience gue ketika gue mencoba untuk ngelihat sekiranya apa sih drop point ketika user melakukan registration. Ternyata setelah gue runtut dari awal banget app gue berjalan, dari download, habis itu input KTP, input nama dan lain-lain, ternyata the biggest problem di aplikasi gue adalah user itu kesulitan untuk memasukkan nomor KTP karena dari nama dan number KTP itu dropnya sangat amat besar buat sukses rate-nya. Jadi number KTP ini sukses rate-nya kecil lah buat ke step selanjutnya. Dan itu kita tahu tuh problemnya di sana. Dan problem ini juga berdampak ke funnel akhirnya, ya ini adalah number of user registration in our app kayak gitu kan. Dan itu yang kegunaan dari funnel analysis, dan itu cara kalau misalnya kita udah tahu masalahnya apa. Dan kalau misalnya kita pingin cuma tahu apa sih sekiranya dan kenapa sih mungkin Goret kita performance-nya kurang gitu, atau apakah ada permasalahan di Goret kita bisa aja neliti itu kayak gitu. Dan selanjutnya mungkin ini funnel analysis, gue buat coba funnel analysis Goret. Mungkin kalau misalnya kalian nanti di assignment kalian buat funnel analysis, ya udah silakan. Lagi-lagi kalau misalnya kalian pingin tembak fiturnya langsung nggak apa-apa, atau the whole app juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gue dari Goret ini, gue bisa lihat dari download Gojek terlebih dahulu, habis itu login sign up, homepage, pesan Goret, waiting driver, driver pickup, sama payment. Dan kita mungkin bisa assume aja datanya, kan kita nggak punya data kayak gitu ya. Mungkin dari download Gojek ke login sign up ini, sebentar salah. Ini bisa kita asumsikan dia 100% lah gitu ya. Kan download Gojek sama sign up aja gitu loh. Nah, selanjutnya dari login sign up ke homepage ini turun misal gitu, misalnya UX-nya jelek gitu dari customer kan 95%. Sorry gua kasih persen. Dan dari homepage ke pesan GoRide ini kita coba, BTW gue udah tahu solusinya ya, jadi gue coba arahkan ini aja dan supaya buat kalian mudah mengerti gitu. Dari download Gojek ke login sign up 100, login sign up 95, homepage ke pesan GoRide itu gimana bilangnya? Masih 80 deh, masih 80. Nah, dari pesan GoRide ke waiting driver ini turun nih guys. Misalnya turunnya jadi 50 gitu loh. Ini kan jatuh gitu ya. Terus driver pick up ini kita bisa kasih angka 40, dan dari 100 orang kita bisa asumsikan itu cuma 30% yang paymentnya selesai. Maksud gue yang transaksinya komplit dengan dibuktikan dari payment gitu ya. Dan sebenarnya gue di sini pengen coba untuk ngarahin kita semua. BTW ini nggak usah diisi berarti ya. Dan mungkin BTW sebelum ini, tapi BTW gue udah punya solusinya. Tapi mungkin kalian bisa kasih gambaran dulu guys. Sekiranya dari funnel-funnel ini, apa sih yang menjadi problems dan apa sih opportunity yang bisa kita lakukan improvement dari pengalaman dari GoRide ini kayak gitu guys ya. Dengan asumsi data seperti ini kayak gitu ya. Jadi pertama download Gojek ke login sign up 100%, login sign up ke homepage 95%. Habis itu pesan GoRide ke waiting driver 50%, waiting driver ke driver pickup 40%, driver pickup ke payment 30%. Mungkin bisa dikasih sedikit guys, silakan satu orang nggak mesti semuanya dikerjakan, pilih aja kalau mana yang ingin kalian kerjakan. Kalau mana yang ingin kalian kerjakan dan kalian tahu itu problemnya apa, silahkan coba kalian kemukakan dengan asumsi data dari sini ya. BTW nanti kalau misalnya kalian as a PM in your company, datanya nggak by percentage gini ya sebenarnya, bisa lebih detail kayak number of usernya berapa. Dan mungkin silahkan buat mengerjakan berdasarkan experience kalian aja, apa sih the problem yang ada di sini kayak gitu loh.
Mungkin gue sekalian coba brainstorming juga bareng gitu ya. BTW gue kasih waktu dulu deh. Ini kita kasih waktu 1 menit boleh nggak ya guys? Supaya kita sabar, ini stop dulu deh. Stop timer. 2 menit deh. Sekarang gue bakalan sambil ngoceh juga. Buat yang pertama download Gojek mungkin ada mungkin kalau misalnya by my experience mungkin di download itu yang pertama the problems itu mungkin user itu masih kesulitan untuk mencari app mana yang bagus gitu ya buat apa buat dia memesan ojek online gitu. Mungkin yang buat login atau sign up ini yang mungkin yang pertama the problem itu emailnya nggak bisa validasi email atau nggak bisa validasi nomor telepon. Opportunity seperti apa silakan. Homepage di homepage the problemnya apa, atau apakah mungkin kayak UI UX-nya yang terlalu membingungkan dan lain-lain. Gue kasih contoh-contoh aja. Pesan goret apa namanya problemnya, apakah susah menentukan titik, waiting driver apa dia terlalu lama atau dia mendapatkan cancel dari drivernya, driver pick up apakah drivernya melakukan kekerasan seksual atau drivernya itu motornya jelek, nggak sesuai spesifikasi atau nggak sesuai plat, nggak sesuai dan lain-lain. Di payment apa kesulitannya itu mencoba untuk merubah metodenya dari Gojek GoPay ke cash atau dari cash ke GoPay. Itu adalah salah satu contoh, salah banyak masing-masing problem yang mungkin existing dari GoRide customer kayak gitu. Nah, ini berarti semua funnelnya harus ada problem ya? Sebenarnya kalau misalnya lu lihat ini 100 harusnya nggak ada problem ya, tapi mungkin possible problems aja mungkin kalau ada kayak gitu loh. Oh, oke. Karena kalau misalnya gue pernah ini ya, pernah ketika lagi tadi ketika gue mencoba untuk melihat kenapa number of user registration gue itu kecil, setiap funnel itu gue telepon orangnya supaya gue tahu dia itu apa namanya, dia itu apa permasalahannya kayak gitu, dengan nanti dia dapat GoPay ya, dapat e-money kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa, kita bisa skip. Dan mungkin tadi kalau misalnya gue bisa wakilkan aja, yang download Gojek kan nggak banyak nih. Mungkin the main problem ketika download itu adalah user itu kan confused aja gitu loh. Mana app yang mau dia download? Misalnya gini, dia belum tahu Gojek, dia punya banyak pilihan, Gojek, Grab atau Maxim gitu loh. Dia masih bingung memilih 3 itu yang mana. Opportunity-nya apa? Opportunity-nya kita bisa pakai ads di App Store dan lain-lain, atau kita bisa optimize our search engine optimization. Habis itu buat login atau sign up kita bisa kasih problem, mungkin contohnya yang kayak gue tadi bilang itu nggak ada tapi sebenarnya yang paling gampang login atau sign up itu adalah KYC sih. Mungkin yang kalian pernah berurusan dengan mekanisme pendaftaran, KYC adalah hal yang mungkin paling tadi sesuai dengan yang ada di main room ya. KYC itu adalah hal yang paling banyak ingin diubah gitu, tapi mungkin berurusan sama peraturan. Mungkin kita bisa simplify our KYC, misalnya problemsnya misalnya gini, problemsnya user itu frustrated karena the step is banyak banget gitu. Kita bisa simplify KYC kita. Atau problemnya kayak tadi yang gue bilang, user nggak bisa dapetin number validasi number gitu. Mungkin kita bisa kasih opsi kita bisa kasih validasi opsi dengan cara login yang mungkin lebih banyak gitu, alternatif login. Buat homepage gue bisa kasih, oke, ini juga masuk nih dari Kak Prana, ini many feature offer on the front page. Itu mungkin opportunity-nya kita bisa customize our customize our home 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 page kayak gitu ya. Tapi ini mungkin gue nggak tahu ya. Kalau misalnya kalian nanti ada suatu saat ada yang jadi PM di Shopee, kalau kalian lihat Shopee itu homepage-nya sangat amat banyak banget dan itu nggak bisa dipersonalize. Jadi dia ya udah ada apa adanya kayak gitu loh. Dan itu juga problem. Too many, oke, sama ya. There's no intro but oke, nggak ada video pengenalan. Mungkin kalau misalnya baru pendaftaran bisa kita kasih video pengenalan dengan cara create coach mark to inform something. Oke.
make sense. Problems di pesan GoRide, user friendly option untuk pilih jenis kendaraan. Oh iya, ini tapi ini kalau di oh enggak, sekarang kalau di GoRide itu dia cuma bisa pilih electricity. Enggak, sorry. Gojek Comfort atau biasa kayak gitu. Itu bedanya nanti motornya listrik atau enggak gitu. Tapi dia nggak bisa pilih jenis kendaraan mau NMAX atau Mio gitu, dia nggak bisa kayak gitu loh. Ya mungkin ini our opportunity juga buat kasih misalnya gini, opportunity kita kalau misalnya lo pilih jenis kendaraan, lo extra charge ya sebesar berapa persen kayak gitu loh, supaya buat user juga mau effort lebih tapi dia dapat yang lebih kayak gitu. Titik jemput nggak di beberapa lokasi nggak akurat. Oke, ini mungkin paling the main problem ya dari apa namanya, dari aplikasi ojol. Kita mungkin yang bisa kita kasih opportunity, lo bisa apa namanya, kayaknya mereka tuh juga pakai third party deh buat maps itu. Karena kalau lihat di Maxim ya, mapsnya kan masih jelek. Tapi kalau misalnya lo lihat di GoRide di Gojek sama Grab itu hampir sama gitu loh. Dan mungkin kayaknya mereka kayak third party gitu. Lo bisa mungkin apa namanya, bisa bisa revamp your maps in your app gitu. Plat nomor driver tidak sesuai, ini juga apa namanya, problem. Dengan solution mungkin kita bisa kasih dengan problem kita bisa kasih apa namanya, cancel kalau misalnya kita kasih fitur cancel dan lain-lain lah kayak gitu kalau misalnya nggak sesuai. Getting driver is too far, oke. The nearest driver didn't accept, oke. Tolong waiting time. Create order rejection limit for driver. Create order rejection limit for driver. Oh, I see. Oke. Ini jadi driver nggak boleh banyak-banyak itu ya, nge-cancel ya. Pick up gathering point. Ini yang kuning siapa? Kania ya kayaknya. Ini good job dengan sekarang ini mungkin udah diterapin dengan cara buat shelter kayak gitu. Analyze customer behavior and provide data. Ini problemnya apa Kak ini? Analyze customer behavior and provide data. Oke. Tapi ini BTW ini bagus sih. Apa namanya? Opportunity-nya. Driver pick up nggak sesuai titik. Oke. Sama ya kayak apa namanya? Waiting driver tadi. Payment. Berhenti sebelum sampai tujuan karena tiba-tiba rusak jadi payment juga nggak bisa. Oh, ini kayaknya pengalaman pribadi. Ada yang fitur pengaduan untuk driver. Oke. When choose cash, oke, sometimes nggak punya color of change. Oke, make sense ini Anin. Ini juga make sense gitu ya. Atau mungkin sebenarnya ada yang lebih make sense sih sebenarnya. Itu pakai split. Gue nggak tahu sih sekarang. Dulu itu Gojek itu bisa split antara GoPay sama cash. Sekarang tuh gue nggak tahu kenapa nggak bisa. Apa karena gue nggak bisa ya. Jadi mungkin kita bisa kasih apa namanya, opportunity. Mungkin salah satu kalian bisa jadi PM Gojek, Amin. Kalian bisa kasih payment of apa namanya, improvement, bisa split. Kalau misalnya dia nggak ada receh, misalnya kurang 500 gitu ya. Udah Pak, 500 GoPay aja gitu. Kali kita ada GoPay 500 kayak gitu. Oke, helmnya nggak pantas. Helmnya nggak oke, ini make sense sih ini. Ini sering jadi problem sih ini. Mungkin kita bisa lagi-lagi mungkin kita bisa kasih ini ya, dikasih opsi dari driver itu dikasih tahu spesifikasi foto helmnya kayak gimana. Jadi kita mau accept atau enggak gitu loh. Kayak ini, kayak apa? Kayak Bumble. Kalau lu swipe kanan, swipe kiri, setuju atau enggak gitu loh. Oh, kayaknya helmnya jelek deh. Gue swipe deh gitu. Itu juga kalau misalnya mau sangat amat effort ya. BTW, tapi yang pengen gua highlight di sini adalah karena tadi gue bilang BTW good job buat kalian yang udah tahu problem dan opportunity-nya apa dari apa namanya, dari funnel analysis ini. Lagi-lagi gue mungkin bisa sedikit apa namanya, recap. Yang mana funnel analysis ini kalau kalian udah jadi PM itu kalian ada datanya, baik itu dari event tracking kalian pakai Google Analytics atau apapun platform dashboard kalian buat tracking data yang kalian punya. Kayaknya banyak deh kayak Amplitude dan lain-lain, banyak deh pokoknya. Terus nanti datanya bakalan real dan kalian buat funnel analysis ini kalian biasanya udah tahu masalahnya apa. Misalnya gini, masalahnya number of our user. Lagi-lagi number of our user daftar di our app itu kurang, jadi kita dibanding bulan lalu kita bisa
lihat langsung funnelnya kayak gimana kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian udah punya Google Analytics dan kalian punya event trackingnya, ini sebenarnya bisa dibuat funnel langsung di Google Analytics. Gue punya, tapi gue nggak bisa nunjukin ke kalian apa namanya funnelnya kayak gimana. Tapi mungkin kalau misalnya kalian punya di company kalian dan kalian boleh buat data-datanya, silakan buat funnel sendiri. Bisa. Nanti tapi mungkin kita bakal belajar buat minggu depan kalau nggak salah ya. Funnel apa namanya? Event tracking pakai Google Analytics, kita bisa lihat funnelnya yang real kayak gimana. Oke, selanjutnya dan mungkin ini apa namanya link canvasnya. Gua sebenarnya punya udah diisi ya guys. Oke, sebenarnya gue punya solution dari problem gue tadi, makanya gue bilang supaya kita nggak terlalu lama dan juga kita tahu solutionnya. Gue tadi pretend kalau misalnya di funnel analysis ini itu drop pointnya adalah ketika pesen go red sama waiting driver kayak gitu loh. Jadi the problem itu adalah ketika user waiting driver terlalu lama itu pasti cancel dan itu ternyata menurut our data itu sangat amat mempengaruhi our number of user satisfaction in our app misalnya gitu ya. Dan kita punya solution dari PM kita atau dari brainstorming kita gimana kalau misalnya kita buat ini misalnya ya. Tapi gue nggak tahu sekarang Goret Instant ini apakah enggak. Tadi gue research Goret Instant itu cuma bisa berlaku di shelter dan itu digunakan itu yang apa namanya yang mengoperate adalah staffnya dari Goret gitu loh. Nggak kayak Grab Now yang bisa langsung scan kayak gitu loh. Dan mungkin kita bisa kasih apa namanya solution dari problem kita tadi supaya user nggak nunggu terlalu lama padahal ada driver di samping dia. Kan pernah nggak sih merasakan itu kayak ada driver di samping dia tapi user ini nunggu terlalu lama gitu, mungkin karena app-nya error dan lain-lain. Kita pretend Goret atau Grab Now ini nggak ada, tapi kita fokus di Goret sekarang. Pretend kalau misalnya Goret Instant nggak ada, silahkan coba kalian buat link canvas dari fitur Goret yang ingin kita launch gitu dengan problem yang kita tadi udah punya. Problemnya mungkin dari problem gue bisa kasih problem ya. Gue bisa kasih problem yang satu user wait terlalu lama, dan yang kedua ketika user wait terlalu lama, nggak ada 3 problem. Dua, ketika user mereka punya tendensi untuk cancel the order dan maybe use another app gitu loh. Nah, yang ketiga ini ketika apa namanya? Dan ketiga ini sebenarnya problemnya itu adalah driver itu ada di samping dia gitu. Ada di samping dia tapi drivernya juga nggak dapet atau drivernya juga nggak tahu gitu loh. Jadi ini adalah problemnya. Dari problem ini guys, kan kalau di sana kan tadi kemarin kan problemnya di nomor 1 ya. Jadi mungkin bisa dikasih link canvas dari problem ini dengan kita pretend kita bakal buat Goret Instant. Mungkin apakah kalian bertanya tentang hal ini sebelum kalian mengisi link canvasnya? Kalau driver ada di samping tuh maksudnya lebih ke ini ya, misalkan ekspektasinya nih orang ini pengen ke driver ini tapi ternyata nggak bisa milih gitu nggak sih Bisa juga. problemnya? Bisa juga. Jadi sebenarnya ini gue berdasarkan experience gue ketika gue berada di stasiun gitu loh. Stasiun tuh banyak Gojek, tapi gue tuh kadang-kadang gue nggak dapet apa namanya drivernya kayak gitu loh. Padahal kalau misal gue bisa dengan gampang ngomong ke driver, Pak mau nggak narik saya gitu, seperti ojek konvensional justru ya, itu bakal lebih Hmm. mempermudah gue untuk dapat driver kayak gitu. Dan gue juga bisa milih, wah motornya NMAX nih, bisa nggak gue scan gitu, Pak? Bisa nggak naik sama saya gitu loh? Dan helmnya bagus gitu loh, bisa kan kayak gitu? Itu juga bisa jadi opsi. Bisa jadi opsi juga itu bisa buat apa namanya solutionnya. Silakan, apakah ada yang bertanya lagi buat konfirmasi terkait dari problem yang udah gua coba propose? Oke, nggak ada, gua bakal kasih waktu kalian 2 menit aja. Silakan mengerjakan sesuka kalian dimanapun yang kalian suka, yang menurut kalian bisa. Kalau misalnya ada yang kosong kita bakal isi bareng-bareng, oke? Oke, bisa ke sini semua. Gue bakal kasih waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan.
bener nih. Tapi gue kayak seru sih kali ya gitu. Kayak misalnya lu pesan order nih, terus lu bisa nge-swipe up driver gitu loh. Kayak swipe up, swipe driver, kayak lu setuju nggak sama driver ini gitu. Kan kita kan dikasih opsi nih driver buat lu gitu. Padahal gue gue ada pilihan gak sih buat driver apa gitu loh. Mungkin kayak ini nggak sih, kayak lebih ke referral. Kan biasanya tuh kan kalau driver itu ada plat nomornya ya. Nah, Kayak bisa aja tuh kita ngasih ada fitur yang dimana kita bisa nge-input plat nomornya terus kayak ke-generate booking gitu. kalau misalnya lu pakai Grab ya, gua kasih gambaran sedikit di GrabNow. GrabNow itu jadi si driver punya app sendiri, maksud gua punya fitur sendiri, ada GrabNow. Ketika dia klik itu nanti dia bakal dapat kode, dan kalau kita pesen lewat AP kita, bisa kita pesen GrabNow gitu loh. Nanti kita disuruh masukkan insert code dari si driver yang ada kodenya gitu loh. Jadi kode driver itu kita masukkan ke HP kita. Itu kalau di GrabNow ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin pakai sistem plat nomor, silakan sih. Ini nggak tahu sih kalau plat nomor tuh ada identical numbernya nggak sih? Ada Kayak plat nomor itu sama, maksud gue beda semua, nggak ada yang sama persis ketiplak gitu. oh. Atau misalnya gini, lu pingin masukin ID number Gojeknya gitu. Pak, ID numbernya berapa gitu. Nah, Gokil. Tapi kalau misalkan bisa nge-swipe juga keren kali ya. Maksudnya ada fitur swipe driver kayak, oh ini drivernya rumahnya daerah sini nih. Ini udah malam. Sekalian lah. iya, bener. Sebenarnya gue juga sepakat kayak gitu sih ya. Terus kayak lu juga bisa itu menggunakan itu buat si drivernya kayak gitu. Misalnya gini, wah si driver, tapi kalau driver kan tahu tujuannya ya, bener sih. Lebih cocok buat itu sih. Buat siapa namanya? Buat si customer sih. Oh, That's good feature juga buat itu nggak sih? From the driver side juga. Kayak let's say mereka jadi ada time based buat mangkal dan segala macem. And then at the end of the day mereka lebih diarahin buat apa namanya? eh customer-customer yang emang searah sama pulang betul. mereka. Betul. Itu juga yang maksud gue itu itu experience gue di Grab tuh. Tapi gue nggak tahu kenapa Gojek nggak ada gitu. Tapi kalau pilih-pilih drive sama pilih customer tuh kayaknya udah ada di InDrive deh. Karena kan InDrive Iya, di InDrive. Oh, iya, InDrive udah ada ya? Gojek belum ada kan? Ada, Gojek tapi di belum InDrive ada. jatuhnya masih bisa dinego lagi ya. Biasanya drivernya minta nego lagi. Iya. Kesel sih gue. Iya betul. Nego Harga ya. sama-sama nego. Naikin dong. Gak jadi gue naik Grab aja. Itu Tapi berarti ada. ada tahu yang sekarang fitur Gojek Ojek yang hilang itu yang bayar GoPay di Ojek masih ada nggak sih? Oh, Bayar by GoPay. top up gitu aja ya. Top Kayak up. mas mau top up GoPay. Iya dulu itu, tapi itu OVO nggak sih? Top up OVO. Tapi Apa GoPay juga bisa di dulu. apa itu di Grab ya? Kayaknya Di sekarang Gojek udah nggak tahu sih gue bisa apa nggak. udah nggak ada ya, mungkin gara-gara e-wallet itu kali ya. Jadi Iya kayak sih, iya. Oke, anyway kita bakalan jump into our lean canvas again. Oke, problemnya gue bisa lihat di sini. Aduh, gue lupa. Nggak apa-apa deh. Gue coba untuk membacain aja. Gue nggak tahu siapa yang ngisi BTW. Thank you buat yang udah ngisi. Oke, thank you buat yang udah ngisi. Kita tadi punya 3 problem. 3 problem kita user wait terlalu lama. Mereka punya tendensi to cancel order yang maybe use another app. Dan yang ketiga driver ada di samping gitu. Dengan existing. Tapi gue BTW bacanya dari sini ya. Maksud gue dari sini gitu ya. Gue nggak pakai yang berdasarkan Kak Rama kemarin jelasin karena gue pengen aja gitu baca di sini. Oke, existing alternatifnya mungkin kalau misalnya gue udah tembak go red instan gitu, mungkin kalau misalnya dari another company udah punya kayak GrabNow, silakan lulus GrabNow nggak apa-apa.
Tapi kalau misalnya kalian pingin nggak gini, kalau misalnya kalian pingin tulis Grab aja nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian pingin directly langsung tembak app di benchmarking kompetitor benchmarkingnya Grabno gitu nggak apa-apa gitu, silahkan. Oh iya BTW kalian, gua kasih information gini ya. eh Di salah satu penghitungan prioritisasi problem itu ada kan RACE method ya, ada namanya RACE method. RACE method itu ada satu indikator yang mana kalau misalnya fitur ini udah berhasil dilakukan oleh company lain duluan, itu skornya tinggi guys. Jadi sebenarnya ATM sama titik modifikasi itu berdasarkan ketika dia memang udah terbukti menyelesaikan permasalahan itu skornya tinggi. Itu intermezzo aja ya. Nanti mungkin kalian bakal belajar di week keempat. Selanjutnya, solutionnya list the solution. Oke, ini number of shelter where customer can use Gojek. Sebenarnya ini juga bisa sih. Gue kasih tambahan dikit. Aduh, sorry. Kan sebenarnya kan kalau dari kita kan langsung kan kita kan pengen buat Gojek instan gitu ya. Jadi langsung aja buat provide fitur that user can directly pesen langsung Gojeknya gitu. Langsung aja gini, langsung tembak kayak gini nggak apa-apa. Ini kan sebenarnya solution kita gitu kan. Terus kayak langsung misalnya pengen kasih solution langsung gini. Apa namanya? User can input, sebenarnya buat PRD sih. User can input. Ini gak usah dulu deh. Ini aja langsung. Ini juga solution juga bisa kita buat kayak gini ya. Key metricnya number of user, keturunan number of user apa nih? Number of active user. Number of active user enggak sih menurut gue ya, kurang tepat gitu. Keturunan waiting time, kenaikan market share. Oke, berarti number of average time transaction complete kayak gitu ya. Bisa diatur-atur lah. Pokoknya number of, biasanya kalau misalnya pingin apa namanya waiting time yang menurun itu bisa pakai matrix number of average time decrease misalnya gitu ya. Tapi mungkin yang paling sorry ya, silakan. Kalau increase for new user adoption masuk nggak sih? Jadi karena ada fitur baru, jadi user yang belum pernah pakai Gojek tuh tertarik gitu. Oh ternyata ini ada fitur yang berbeda nih gitu. Nggak, sebenarnya bisa, tapi itu indirectly kalau menurut gua karena elemennya terlalu banyak. Lu bisa jadikan itu perhitungan tapi nggak bakal terlalu valid. Oh gitu. Kalau menurut gua ya. Tapi harusnya kayak gitu sih. Karena misalnya gini, lu gini, lu pegawai Alfamart gitu. Kayak ada ini nih, apa namanya? Ada produk baru gitu masuk gitu. Misalnya beras organik gitu. Orang-orang yang memang udah pingin ke Alfamart, lu nggak bisa hitung dia sebagai pendatang yang datang karena beras organik gitu, nggak bisa kan. Kasarnya kayak gitu. Tapi gue sepakat sama number of success order ini bisa, ini sangat amat berpengaruh, sangat adalah hasil dari our solution. Number of success order from homepage bisa, tapi indirectly kalau menurut gue, tapi nggak terlalu jauh ya. Tapi kalau yang sangat amat bisa itu juga ini nih, number of average waiting time-nya turun, decrease. Ini bisa. Sama number of success order bisa, number of user satisfaction juga bisa. Paling gampang dari user satisfaction walaupun terlalu general kayak gitu ya. Oke, selanjutnya unique value proposition. Tidak ada. EVP-nya nggak ada ngisi ya. Oke, mungkin UVP kita itu bisa gini. Kayak bisa gitu, order more simple bla 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 gitu bisa gitu. Apa ya? Order more simple order, more happy user gitu. Salah gitu. Unfair advantage, real time available driver. Oke. Ini make sense. Gue juga mungkin kalau misalnya gue jadi kalian, astagfirullahaladzim 7 menit lagi. Ini gue bakalan coba untuk kayak real time unfair advantage-nya adalah
minimize error in system. Karena beberapa company kan punya error yang sama kayak kita misalnya gitu ya. Bug in walaupun mereka udah selesaikan berkali-kali tetap ada bug yang kayak drivernya terlalu jauh atau dan lain-lain, itu bisa minimize our error system. Channelnya sosial media ads, KOL, sorry, mulut ke mulut, ads di homepage, dan juga ya berarti Gojek app ya, ada Gojek app berarti ya. Gojek app. Revenue stream, service fee. Oke, commission fee if you siapa yang buat nomor 2 ini? Jadi kalau misalnya pakai Gojek Now ada itunya ya. Ada ada komisinya lagi ya, buset. Nggak apa-apa sih. Itu totally fine sih. Ini revenue kan? Bener. Subscription fee bisa jadi mungkin subscription apapun bisa di subscription, guys. Cost structure, maintain system cost, oh ini BTW tadinya ini soalnya pakai ini guys, punya Spotify, sorry. Server and infrastructure cost of make sense. Customer segment, user Gojek app, rank quantity, active user banget hub, problem, ada service itu standar explain. Komunitas sebenarnya oke, ini make sense sih, make sense. Customer segment. Tapi kalau misalnya kalian bisa untuk lebih spesifikan lagi ya, soalnya kan kita kan udah punya fiturnya nih, Go Red Instant. Kalau misalkan kalian ingin spesifikan lagi, kayak misalnya gini, user yang sering user yang sering memesan di tempat di mana Gojek sering mangkal, misalnya kayak gitu. Itu kan sangat amat. Transportasi publik gitu ya, kayak kereta, Betul, eh, betul. Jakarta gitu-gitu ya. Betul. Jadi user yang sering berada di dekat transportasi publik yang biasa orang mesen Grab gitu. Mesen Gojek. Itu bisa aja guys. Itu lebih spesifik dan kalian bisa dapat data itu dari mana? Dari data behavior user berada di mana ketika mesen apa kayak gitu. Itu bisa langsung, dan misalnya gini, ketika kalian udah tahu customer segment kalian, user yang sering pakai app ini misalnya gini, user yang sering pakai app ini di stasiun Palmerah gitu. Udah tahu nih dia setiap hari di Palmerah stasiun dia mesen ini terus gitu. Lu ketika fitur ini baru dikembangkan, langsung tembak customer segmentnya itu. Langsung di sini. Bisa drive no, bisa bisa order sekarang nih langsung tanpa pesan up, jadi langsung scan misalnya gitu. Early adopternya jelas yang gue tadi bilang, user yang oh ini. Astaga. Early adopternya mungkin user yang pakai ini di tempat-tempat yang banyak Gojek ada gitu. Oke, itu dia dan Canvas. Tadi sebenarnya gue pingin buat 2 sih. Karena gue udah siapin bawahnya dengan coba buat pakai GoClean, tapi mungkin kita lebih baik untuk tanya jawab aja atau membuat lagi guys. Tapi harusnya kalian silakan langsung buat aja sih di assignment kalian gitu ya. Lagi-lagi sorry Kak, ya. pengen Boleh. nanya Kak. Sebenarnya aku masih kurang ngerti yang key metrics tuh maksudnya gimana sih Kak? Ini gimana Kalau cara lu sebenarnya nanti ini lu juga bakal ada di PRD. Ini gimana cara lu measure the suksesnya kayak gitu loh. Misalnya gini. oke. Oke. Misalnya gue kasih penjelasan misalnya lebih simpel. Misalnya lu adalah penjual bakso gitu loh. Lu pingin buat bakso yang ada pilusnya gitu loh. Bisa gitu ya. Ada bakso ada pilusnya. Yang lu lakukan untuk mengukur kesuksesannya adalah kan berapa number of bakso pilus sold in 1 month. Itu adalah number yang how to measure suksesnya kayak gitu. Oke. Berarti yang maksudnya yang tingkat keberhasilannya gitu ya Kak? Betul. Oke. Iya, ya. Aku ngerti lumayan sih. Oke. Thank you Kak Ega. Thank you. Ini juga BTW nanti bakalan kalian pelajarin lebih detail ketika kalian ngebuat PRD. Itu ada how to measure your solution gitu. Gimana Kak Rami dulu? Silakan Kak. Kak bisa tips untuk UVP yang unique value proposition?
Sebenarnya kalau dari gua gitu ya. Yang pertama simple, harus nggak boleh terlalu panjang menurut gua. Kalau misalnya kalian lihat brand kayak kalian pasti tahu teh botol sosro kan UVP-nya apapun makanannya minumnya teh botol sosro gitu loh. Dan harus ikonik menurut gua. Kayak Happy Tummy Happy Kids itu ikonik banget. Kayak terus juga minyak kayu putih kan buat anak kok coba-coba. Dan yang pasti ini refer to your apa namanya solution juga. Jadi nggak boleh yang terlalu general. Kayak gua ini terlalu general nih. Jadi gua nggak bisa untuk nge-highlight apa sih yang menjadi pesan buat audiens gua gitu. Jadi kurang paham audiens ini apa gitu. Nggak se apa namanya nggak spesifik kayak si teh botol sosro misalnya kayak gitu-gitu. Jadi mungkin saran gue yang pertama make it simple, nggak usah terlalu panjang-panjang kayak satu paragraf gitu, nggak usah, simple aja. Terus yang kedua eh jangan lupa tembak produk kalian. Jadi UVP ini mengarah ke produk kalian juga gitu. Jangan terlalu general. Mungkin dua itu sih tips gue buat UVP. Tadi kayaknya Kak Prana pengen nanya. Apakah BTW Kak Rami udah aman? Makasih Kak. Oke. Kak Prana gimana? Kalau dari gue juga sebenarnya sih dari buat UVP-nya juga. Cuman mungkin tadi setelah penjelasannya juga relatively clear, cuman gue mau align my understanding aja. Jadi sebenarnya UVP itu lebih ke what's being work in the Lean Canvas juga kan ya. Kalau misalkan di sini kan lebih ke feature dari Grab Now kan ya. Mm-mm. So the UVP should be correlated to Grab Grab Now-nya juga Now. kan, Iya, or betul. whatever, ya Mm-mm. kan. Oke deh. Berarti let's say kalau misalkan kayak Gojek mau create Go Clean juga, berarti unique value proposition-nya harus lebih jauh refer ke the Go Clean juga kan. Betul. Nggak general tuh Gojek kayak gitu. Misalnya lu Ah, kayak gini. Misalnya GoClean gitu ya. Misalnya Shopee Food deh, Shopee Food ya. Enggak, GoFood misalnya gini. GoFood, kok GoFood lagi. Iya, oke boleh GoFood misalnya gini ya. GoFood itu lu nggak bisa pakai pakai UVP-nya Gojek. Misalnya kayak help your help help your membantu hidup kamu menjadi lebih simpel, nggak bisa. Lu harus tambah spesifik si GoFood-nya gitu loh. Kayak pesan makanan di mana aja misalnya. Lu harus tembak spesifik apa yang lu jadikan solution di your Lean Canvas atau problem in your Lean Canvas kayak gitu. Ada lagi guys yang mau bertanya, silakan mau terkait assignment boleh, Lean Canvas boleh, funnel analysis boleh. Tapi yang gue lagi-lagi gue kasih tahu kalian adalah funnel analysis ini nanti kalau kalian udah jadi PM, datanya real dari Google Analytics ya. Dan minggu depan kita bakal belajar Google Analytics dan bakal belajar event tracking. Gue kasih tahu nanti gimana caranya ngelihat data si Google Analytics. Apa bisa benefit lain selain uang? Revenue stream. Kalau misalnya based on itu ya, based on our lecture kemarin, kalau revenue stream ini sebenarnya dia kan kayak ngeliat tuh si siapa namanya si freemium dan lainnya. Sebenarnya kalau misal dari sini lu bisa pakai ini sih Kak. Kalau menurut gue ya, bisa pakai uang atau customer si Alfi apa sih customer lifetime value mungkin lu bisa masukin Kak. Itu sebagai bisa sebagai manifest revenue juga sih kalau lu masukin si Alfi. Jadi mungkin jawaban gua sebenarnya nggak terlalu selalu berorientasi keuntungan. Tapi kalau misalnya dia bisa indirectly berorientasi ke keuntungan kayak misalnya si Alfi, itu lu bisa juga masukkan di revenue stream misalnya gini. Ya, gitu deh pokoknya. Ada lagi, mungkin gue bisa sedikit recap ya. Kalau problem ini lu adalah problem yang pengen lu selesaikan dari solution di Lean Canvas lu. Solution ya udah problemnya apa? Existing alternatif, kalau ini gue recap. Existing alternatif kalau misalnya tadi kita belajar itu ada GoRed instan. Kalau misalnya udah ada fitur
yang directly sama kayak lo punya link canvas yang lo provide, silakan tulis. Kalau misalnya nggak ada, company-nya aja nggak apa-apa. Cost structure, ya udah ini apa aja yang harus dikeluarkan ketika lo ngebuat fitur ini apa. Terus kayak metrics, bagaimana lo measure the produk lo, bagaimana lu cara mengukur kesuksesan dari produk lo, apa matriks yang lu bakal gunakan. Sebenarnya matriks bakal kita pelajari di minggu depan. Gimana cara lu mengukur kesuksesan dari produk lo. Kayak tadi contohnya gue bilang si bakso. UVP, kalimat singkat untuk ngedeskripsiin dari problem lo itu seperti apa. Unfair advantage itu biar nggak bisa di-copy atau yang susah lah pokoknya buat ditiru oleh company lain. Channels itu adalah bagaimana cara lu menyampaikan produk ini ke customer lo melalui apa channelsnya. Revenue stream berbicara mengenai keuntungan dari company lo. Sebenarnya lebih baik diisi oleh ya udah revenue profit gitu. Customer segment ini adalah siapa sih yang bakal ngegunain feature lo ini, dan kalau misalnya spesifik customer segmentnya di early adopters, lo bisa kasih yang paling top tier lah, siapa yang bakal gunain feature lo ini gitu. Oke, apakah sudah aman? So far sih clear dari gue ya. Oke. Gak tau Mas Anam. Oke, yang lain kalau nggak aman silakan di komen atau di PC, gue tunggu. Oke, aman ya. Masih. Oke, aman. Oke, kita stop record dulu.